Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Elsa Fitri Amelia. Nah, baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Elsa Fitri Amelia, NIM 19110050, Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A dari Universitas Kader Bangsa Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Apa itu stabilitas obat? Tonton PPT berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Ketidakstabilan secara fisika. A. Perubahan struktur kristal. Bahan obat menunjukkan sifat polimorf, artinya mereka berkemampuan untuk muncul dalam modifikasi yang berlainan. B. Perubahan keadaan distribusi. Melalui efektivitas pada cairan sistem bebase, banyak meningkatkan terjadinya muncul pemisahan yang mula-mula terasa hanya sebagai pergeseran. C. Perubahan konsistensi dan agregat. Sediaan obat semi padat seperti salep dan pasta selama penyimpanan seringkali mengeras dan kemudian yang dalam kasus ekstrim mengarahkan pada suatu kerugian dan penerapannya. D. Perubahan perbandingan kelarutan. Pada sistem dispersi monokuler misalnya, kelarutan bahan obat padat menyebabkan terlampauinya produk kelarutan. E. Perubahan perbandingan hidratasi. Melalui pengambilan atau pelepasan dari cairan perbandingan, hidratasi senyawa dipengaruhi dan demikian menentukan sifat. Kriteria stabilitas fisika. A. Penampilan fisika meliputi warna, bau, rasa, tekstur, bentuk sediaan, suhu, kekentalan, bobot jenis, viskositas. Jenis-jenis stabilitas. 1. Stabilitas kimia. 2. Stabilitas fisika. 3. Stabilitas mikrobiologi. 4. Stabilitas farmakologi. 5. Stabilitas toksikologi. Ada dua hal yang menyebabkan ketidakstabilan obat. 1. Labilitas dari bahan obat dan bahan pembantu termasuk struktur kimia, masing-masing sifat kimia dan fisika. 2. Faktor-faktor luar seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan udara yang mampu menginduksi atau mempercepat reaksi degradasi bahan. Beberapa prinsip dan proses laju yang berkaitan dimaksudkan dalam rantai peristiwa. 1. Kestabilan dan tak tercakup proses laju umumnya adalah suatu yang menyebabkan ketidakaktifan obat melalui penguraian obat. 2. Disolusi diperhatikan, terutama kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekuler. 3. Proses absorpsi berkaitan dengan laju absorpsi ke dalam tubuh, laju distribusi obat tubuh dalam tubuh, dan laju pengeluaran obat dengan berbagai faktor. 4. Kerja obat pada tingkat molekuler. Obat dapat dibuat dalam bentuk yang tepat dengan menganggap timbulnya respon obat merupakan suatu proses laju. Stabilitas kimia. Stabilitas kimia suatu obat adalah lamanya waktu suatu obat untuk mempertahankan integritas kimia dan potensinya seperti tercantum pada etiket dalam batas waktu yang ditentukan. Pengumpulan dan pengolahan data merupakan langkah menentukan baik buruknya sediaan yang dihasilkan. Data harus dikumpulkan untuk jenis sediaan yang berbeda. Begitu juga untuk jenis sediaan sama tetapi cara pemberiannya lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas kimia. Kondisi lingkungan. 1. Paparan temperatur yang ekstrim. 2. Cahaya. 3. Kelembapan. Bentuk sediaan. 1. Ukuran partikel. 2. pH. 3. Kelarutan.
4. Bahan tambahan kimia yang spesifik. Stabilitas farmakologi. Fase farmasetik. Fase ini menentukan ketersediaan farmasetik, yaitu ketersediaan senyawa aktif untuk dapat diabsorpsi oleh sistem biologis. Fase farmakokinetik, yaitu molekul obat yang dihasilkan ketersediaan biologis obat, senyawa aktif dalam cairan darah atau pH sama dengan 7,4 yang akan didistribusikan ke jaringan atau organ tubuh. Fase farmakodinamik meliputi proses fase 5 dan fase 6. Fase 4 adalah tahap interaksi molekul senyawa aktif dengan tempat aksi spesifik atau reseptor pada jaringan target yang dipengaruhi oleh ikatan kimia yang terlibat. Fase 5 adalah induksi rangsangan dengan molekul proses biokimia, menyebabkan terjadinya respons biologis. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi suatu sediaan adalah keadaan di mana tetap sediaan bebas dari mikroorganisme atau memenuhi syarat batas mikroorganisme hingga batas waktu tertentu. Farmakope telah mengatur kelarutan mengenai kandungan pada sediaan obat maupun kosmetik dalam rangka memberikan hasil akhir berupa obat dan kosmetika yang efektif. Stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi adalah ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan farmakologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksisitas secara signifikan. Efek toksik dapat dibedakan menjadi 1. Efek toksik akut mempunyai korelasi langsung dengan absorpsi zat toksik. 2. Efek toksik kronis. Zat dalam jumlah kecil diabsorpsi sepanjang jangka waktu lama, terakumulasi mencapai konsentrasi toksik, akhirnya timbulnya keracunan. Faktor-faktor yang menyebabkan toksisitas. 1. Dosis. 2. Faktor bahan penyusun. 3. Faktor luar. 4. Kondisi penyimpanan yang meliputi suhu, tekanan, kelembapan, dan cahaya. Kesimpulan, stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang stabilitas obat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video berikutnya. Thanks for watching.